Shalom saudara, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya Bapak Pendeta Samuel Manatap Syauta di Gereja Kristen Pertusan Injil Indonesia di Dayakolot saudara. Hari ini adalah minggu kedua, kita akan mulai ibadah kita dengan saudara ucapan syukur kepada Tuhan dengan naikkan sebuah pujian. Ya, saudara, ini lagu sudah lama sekali, lagu zaman dahulu kalau waktu saya kecil saudara. Judulnya Ku Tetap Pegang Salib Kristus. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa pengharapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci di salib sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib Kristus. Yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci di salib sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib Kristus.
Kristus, dan ku yakin darah Yesus yang suci disalib sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, karena Engkau begitu baik buat kami, dan pagi hari ini kami mau manfaatkan waktu kami untuk mendengarkan firman Allah. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini, agar bisa menyampaikan isi hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus mari semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Shalom saudara. Hari ini kita akan lanjutkan ibadah minggu kedua, masih dalam suasana Natal. Kalau minggu yang lalu kita sudah bicara tentang saudara, tentang satu kebenaran bahwa di masa sukar pun Allah sanggup memberkati orang yang disertai oleh Tuhan. Ya, orang yang disertai oleh Tuhan dalam keadaan apapun, dia akan mengalami kasih karunia Tuhan. Amin. Karena begini saudara, buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, hari ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Temanya hari ini adalah Tuhan Yesus penyembuhku. Ya, Tuhan Yesus datang bukan sekedar untuk menyelamatkan kita dari murka Allah, tetapi Ia mau memulihkan jiwa kita dan luka-luka batin kita, saudara. Jadi, saudara, hari ini kita akan belajar tentang Tuhan Yesus penyembuhku. Ya, mari kita buka firman Tuhan dari Amsal 27 ayat yang ke-9. Kalau saudara di rumah pegang firman Tuhan, kita buka bersama-sama dan kita baca firman Tuhan. Amin. Nah, mari kita baca Amsal 27 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Katakan penderitaan merobek jiwa. Nah, tema hari ini adalah Tuhan Yesus penyembuhku. Jadi, hal yang pertama, yang paling penting saudara, bahwa ketika Tuhan Yesus pulihkan, kita akan disertai oleh Tuhan seperti Ishak. Kalau firman Tuhan yang minggu yang lalu berkata bahwa di masa sukar pun ketika Ishak menabur pada tahun itu juga, maka saudara dia mengalami pelipat gandaan dengan hasil 100 kali lipat ganda di masa sukar, saudara. Artinya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus pun ketika lahir di masa sukar, di masa ketika zaman Herodes, Raja Herodes ya, mau ngejar-ngejar anak berumur dari 2 tahun ke bawah untuk dibunuh karena dia takut tersaingi jadi raja, ya. Jadi hal yang pertama, kunci pemulihannya adalah saudara dengan mengakui. Yang pertama adalah dengan mengakui bahwa kita terluka dan butuh pemulihan dari Tuhan. Ya. Semua kita saudara dari lahir sampai besar pasti pernah mengalami sakit hati. Amin. Ada saudara yang belum pernah mengalami sakit hati? Itu perlu didoakan saudara, karena aneh menurut saya. Jadi yang pertama saudara, yang paling penting adalah kita mengakui bahwa kita terluka dan butuh pemulihan dari Tuhan. Amsal kalau nggak salah Yakobus 5 saudara. Yakobus 5 ayat yang ke-16, hendaklah engkau saling mengakui kesalahan atau dosamu sehingga engkau sembuh. Saling mengakui dengan sesama untuk disembuhkan. Mengaku dosa kepada Tuhan untuk diampuni, mengakui dosa kepada sesama adalah untuk disembuhkan. Saya beberapa kali menonton film saudara, kejadian seperti di Amerika, saudara, di negara-negara
Eropa di sana, saudara, ada sebuah pertemuan, atau di Amerika lah saya lihat filmnya ini, saudara, bahwa ketika seseorang akan diangkat menjadi seorang pejabat pemerintah, misalnya wali kota atau gubernur, saudara, mereka harus mengikuti yang namanya, saudara, satu perkumpulan untuk mengakui atau untuk membereskan keterikatannya dari narkoba, keterikatannya dari sakit hati, dari segala tragedi yang membuat dia shock, agar ketika nanti satu kali dia memerintah, saudara, pejabat ini menjadi pejabat yang sungguh-sungguh tidak kalah atau tidak takut digentarkan oleh berita, oleh siapapun juga yang menggentarkan dia, hanya karena untuk itu harus dilepaskan dosanya, untuk sembuh harus diakui. Nah, Yakobus 5 ayat 16 berkata demikian juga. Jadi yang pertama, saudara, mengakui kepada sesama itu bagus, saudara. Untuk apa? Untuk disembuhkan. Ya, ada banyak orang datang ke psikiater. Sebenarnya di psikiater juga diminta hanya untuk cerita, apa masalahmu. Kalau sudah datang ke dokter ditanya, apa penyakitmu? Saudara harus terus terang, sehingga penyakit itu dapat disembuhkan atau dipulihkan. Karena untuk melalui pengakuan ada pemulihan daripada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus datang bukan hanya menebus dosa saudara, tapi untuk memulihkan luka-luka batin saudara. Ya, kunci yang pertama adalah mengakui bahwa kita terluka dan butuh pemulihan, saudara. Ya, banyak orang begitu, saudara. Karena masa kecilnya mengalami tragedi, sampai ke besar, sampai dia menjabat, dia tetap tragedi. Ya, untuk itu perlu pengakuan untuk disembuhkan. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua adalah, saudara, mari kita buka Yesaya 53 ayat 2 sampai dengan 5. Yesaya 53 ayat 2 sampai dengan 5. Mari kita baca. Yesaya 53 ayat 2 sampai 5 berkata demikian. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah, kering ia tampan. Ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah, perhatiin, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Hal yang kedua, kalau tadi yang pertama, kita perlu mengakui, saudara, ya. Kita perlu mengakui, saudara, kepada Tuhan, ya, kepada sesama juga. Kita perlu mengakui bahwa kita terluka dan butuh pemulihan. Hal yang pertama, kita harus mengakui bahwa kita terluka dan butuh pemulihan. Yang kedua adalah, saudara, Yesus memikul penderitaan kita di kayu salib. Ayat yang keempat, perhatiin, saudara. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Nah, perhatiin, saudara, hal yang kedua, Yesus memikul penderitaan kita di kayu salib. Jadi banyak anak Tuhan yang tidak mengerti, kenapa kok Pak, saya ini sakit terus dan ketika didoakan tidak sembuh. Sebenarnya karena kita tidak menyadari bahwa Yesus telah memikul penderitaan kita. Yesus telah, saudara, memikul kesengsaraan kita di kayu salib. Untuk itu saudara harus mengerti, kalau Tuhan telah menang di Kalvari, telah mati dan bangkit, menanggung dosa-dosa kita dan kesengsaraan kita, kita mengerti hal itu, kita akui bahwa dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sesungguhnya kuasa Tuhan akan menyembuhkan penderitaan saudara. Ini hal yang kedua. Yang pertama tadi, mengakui bahwa saudara perlu pemulihan daripada Tuhan. Hal yang kedua adalah Yesus telah memikul penderitaan kita di Kalvari. Makanya temanya adalah Yesus Tuhan penyembuhku. Ini, saudara, yang harus
Jemaat yang terkasih sadari, dan semua yang menonton perlu sadari. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, saudara, yang penting juga, mari lihat Kolose 3 ayat yang ke-13. Ini yang paling sering terjadi di anak-anak Tuhan. Kolose 3 ayat 13 berkata begini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Mari kita memandang kepada salib Kristus. Pada salib Yesus ditolak dan menderita supaya kita diterima oleh Bapa. Ampunilah orang-orang yang telah melukai hidup Anda, karena melalui pengampunan sakit hati Anda disembuhkan. Perhatiin, karena hanya melalui pengampunan sakit hati kita disembuhkan. Ada banyak orang sulit sudah disembuhkan sakit hatinya karena dia tidak mau mengampuni. Yakobus 5 ayat 16 berkata, hendaklah engkau saling mengaku dosa, sehingga apa? Engkau disembuhkan. Ini penting, saudara, firman Tuhan. Ketika kita saling mengaku, maka kita mulai disembuhkan. Sehingga hari-hari melalui salib kita dapat pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti doa Bapa kami. Doa Bapa kami berkata begini, ampunilah seperti kami mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dalam tanda kurung dikatakan, kalau engkau tidak mengampuni sesamamu, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni. Itu makanya banyak orang yang terus bawa sakit hati, sampai tua pun terus sakit hati. Karena apa? Mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ketika saudara mengakui Yesus sebagai Tuhan, otomatis saudara, Tuhan Yesus menjadi penyembuh buat saudara. Cuman ada syaratnya. Syaratnya adalah saudara melepaskan pengampunan kepada sesama saudara. Kepada siapapun, mungkin kepada orang tua, mungkin kepada suami, mungkin kepada istri, mungkin kepada anak, mungkin kepada tetangga, mungkin kepada kakak, mungkin kepada adik. Mari lepaskan pengampunan. Agar apa? Agar ada pengampunan dari Tuhan terhadap saudara. Sehingga apa? Sakit penyakit pun bisa disembuhkan. Oleh karena apa? Oleh karena pengampunan dari Tuhan yang 100% tidak mengingat-ingat lagi. Amin. Jadi minggu ini temanya, saudara, makanya lagunya tadi, hidup yang putus asa tak berarti, ya. Hidup yang putus asa tidak berarti, artinya, saudara, kalau kita putus asa tidak berarti. Makanya kata-katanya dikatakan, hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa pengharapan, lalu tangan Tuhan Yesus yang berlubang vakum menjelma jadi hidup baru. Ketika kita mengakui angka hidup kita hidup baru, ya, yang lama telah kita tinggalkan, dosa kita tanggalkan, kesembuhan terjadi. Oleh karena apa? Kuasa Tuhan mengalir. Yang selama ini kuasa Tuhan ditutup sama dosa, ditutup oleh ketidakmampuan kita mengampuni. Tapi oleh karena darah Yesus, dia bisa memampukan saudara mengampuni. Dan begitu saudara mengampuni, Tuhan melepaskan mujizat kesembuhan, dan penderitaan saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Karena apa? Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Saya percaya, kalau saudara percaya, saudara, kata percaya artinya saudara berserah pada Tuhan. Kata percaya artinya saudara sungguh-sungguh benar-benar melakukan firman Tuhan. Kata percaya artinya saudara tidak menghitung-hitung lagi ke belakang. Saudara melihat ke depan. Saudara memandang Kristus, apapun yang terjadi, Kristus yang utama, yang paling utama. Oleh karena itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budi. Itu hukum yang pertama dan yang utama. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Seperti apa? Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri.
Jadi firman Tuhan saya tidak panjangkan, tapi saya ingin saudara tahu bahwa pertama, temanya adalah Tuhan Yesus penyembuhku. Yang pertama saudara harus akui bahwa kita terluka dan butuh pemulihan dari Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan Yesus memikul penderitaan kita di kayu salib. Yang ketiga adalah saudara, melalui salib kita diampuni dan mengampuni. Melalui salib kita dapat mengampuni. Karena apa? Yesus telah mati. Dan masih suasana Natal. Saya menyanyi lagu White Christmas. Ada White Christmas? Coba tolong di. Ya. Cari, ada nggak White Christmas? Coba sambil dicari. Jadi saudara, ya, ya coba taruh sini. I'm dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmas be white. A white Christmas, just like the one I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your day be merry and bright, and may all your Christmas be white. Ya. Bapa, kami bersyukur atas kelahiran-Mu Tuhan di dunia ini, sehingga kami mengerti, kami tahu Engkau Allah penyembuh kami, bahwa kami perlu mengakui, kami perlu Engkau, kami butuh Tuhan, bahwa kami terluka, bahwa kami mengalami penderitaan Tuhan. Untuk itu pagi hari ini Engkau lawat setiap jemaat yang mendengarkan, bahkan siapapun yang menyaksikan khotbah yang berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ketika Engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kuasa Allah yang Tuhan sediakan 2000 tahun yang lalu sanggup menebus dosa-dosamu dan menyelesaikan penderitaan dan menyembuhkan sakit penyakit saudara. Karena Yesus
telah menanggungnya 2000 tahun yang lalu. Berdoa buat setiap jemaat yang hadir, bahkan semua yang menyaksikan, bahwa mari kalau engkau sakit, berdoa dalam nama Yesus, engkau sembuhkan sakit penyakitmu. Kalau engkau masih sakit hati, mari akui di hadapan Tuhan. Taruh tanganmu di dada, bilang, Tuhan, engkaulah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saatnya kau bertobat. Katakan itu dalam nama Yesus, dan Tuhan Yesus sembuhkan sakit penyakitmu. Haleluya. Dan aku berdoa Tuhan di dalam suasana Natal ini, biarlah bukan hanya sekedar perayaan baju baru, perayaan bahwa Christmas itu berlambangkan dengan kemewahan, tidak, tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita kesederhanaan melalui kelahirannya di kandang domba. Kandang domba bicaralah Allah aja. Begitu sederhananya. Mari kita hidup dalam sederhana. Yang paling penting, hidup kita menjadi terang seperti Tuhan Yesus. Menjadi terang dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat setiap keluarga, mulai keluarga Bapak Andri, Tuhan berkati istri dan anak dan keluarganya. Biarlah Tuhan hari-hari bukan hanya didorong-dorong, diingatkan, tapi dia memberi waktu yang terbaik untuk Tuhan. Dalam keadaan apapun dia memuliakan Tuhan yang utama daripada yang lain. Begitu juga keluarga Pak Simon, biarlah mulai bukan didorong lagi, tapi mulai mengundang, mendorong orang. Begitu juga Tuhan keluarga, Tuhan aku berdoa buat keluarga keluarga Johan kau jamah dalam nama Yesus Tuhan, agar terus Tuhan tekuni dalam Tuhan. Keluarga Eksal juga terus bertekun di dalam Tuhan. Mari berkati, lawat Tuhan keluarga ini. Pak Oto Karmoyanan juga Tuhan, Ibu Ami, Tuhan aku berdoa buat Shalom, Jojo juga Michael, berdoa buat Tuhan keluarga kami berkati dalam nama Yesus. Istri kami berkati dalam usahanya, dalam pekerjaannya, kesehatannya berkati. Begitu juga Tuhan anak kami Maria, Yosi, cucu kami Marsa berkati dalam nama Yesus Tuhan. Begitu juga Tuhan kami Clement yang di Jerman, kau berkati dalam pekerjaan dan sekolahnya. Berkati juga anak kami Elia dalam ujiannya agar selesai dan nilai yang baik Tuhan. Berdoa buat teman-teman kami, saudara kami Kiki terutama Tuhan, berkati jamaah pekerjaannya, usahanya, keluarganya, orang tuanya dalam nama Yesus Tuhan, agar dia menjadi bapa yang baik, menjadi suami yang bertanggung jawab. Begitu juga Tuhan berdoa juga buat keluarga Tumpal Sinaga dalam nama Yesus, selamat dimanapun dia berada dalam pekerjaannya, Tuhan berkati. Begitu juga keluar Roni Weno, berkati juga Tuhan dalam pelayanan dalam nama Yesus. Pastor Bobby juga berdoa dalam nama Yesus, kau berkati dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya juga dalam nama Yesus. Bahkan semua orang yang belum kami sebutkan, kau berdoa dalam nama Yesus dimanapun mereka berada. Lawat Tuhan agar nama Tuhan dimuliakan melalui kelahiranmu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Bangsa dan negara kami juga Kau berkati Tuhan. Banyak masalah, banyak persoalan, tapi hamba percaya ada banyak berkat Tuhan, banyak kasih karunia Tuhan lebih dari atas segala-galanya. Tuhan jagai kami semua Tuhan dalam nama Yesus. Pemerintahan kami juga berkati, pemimpin kami agar setiap mengambil keputusan menjadi berkat Tuhan buat rakyat Indonesia dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini tanggal 13 Desember tahun 2020 di Dayakolot kami bisa merayakan Natal. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus. Mari semua yang percaya dan siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.